Baik, saat ini kami dari kelas B, Praktikum Keamanan Cyber, akan melakukan demo untuk tugas topik yang ketujuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wawor dengan NIM 21021106022. Perkenalkan, saya Nadita Puji Cahyani Wijuherno dengan NIM 210211060030. Baik, saat ini kita masuk untuk lab yang pertama. Untuk lab yang pertama, kita masuk ke Exploring DNS Traffic dengan objektif part 1, kita akan mengcapture DNS Traffic. Part yang kedua, kita akan mengeksplor DNS Query Traffic. Dan part yang ketiga, kita akan mengeksplor DNS Response Traffic. Dengan background atau latar belakang sebagai berikut, Wireshark adalah alat pengambilan dan analisis paket open source. Wireshark memberikan rincian-rinci tentang tumpukan protokol jaringan. Wireshark ini juga akan memungkinkan untuk memfilter lalu lintas atau traffic untuk pemecahan masalah jaringan, menyelidiki masalah keamanan, dan menganalisis protokol jaringan. Nah, pada lab ini kita akan menginstal Wireshark pada sistem Windows dan menggunakannya untuk memfilter paket DNS dan melihat detail paket, query, dan respon DNS-nya. Di sini kita membutuhkan satu Windows PC dengan internet akses. Kemudian masuk pada part yang pertama, yaitu capture DNS traffic. Nah, untuk step yang pertama yaitu kita akan mengunduh dan menginstal Wireshark, tapi sudah saya install sebelumnya agar pada saat akan melakukan video sudah siap. Tinggal kita langsung saja ke step yang berikutnya. Tapi di sini saya menginstalnya mengikuti arahan yang ada pada modul berikut. Seperti setting-settingan yang seperti ini, untuk checkbox yang dihilangkan, atau checkbox yang kita pilih. Oke, kita masuk ke Capture DNS Traffic. Pertama, kita klik Start and search for Wireshark. Nah, sudah terbuka. Di sini saya menggunakan Wi-Fi. Oke, open Wireshark and start a Wireshark capture by double-clicking a network interface with traffic. In this example, Ethernet is the word the network interface with traffic. Di sini contohnya Ethernet, tapi di saya pakai Wi-Fi, jadi saya double-klik. Oke, saya lanjut lagi. Cari command prompt. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah ipconfig//dns. Config//dns. Oke, kalau sudah sukses, kita ketikkan nslookup untuk masuk ke interactive mode. Nah, kemudian pada bagian enter the domain name of a website. Jadi kita masukkan website name-nya, domain name-nya dari website www.cisco.com. Sebagai contohnya. Oke, di sini sudah muncul name, address, alias www.cisco.com. Kemudian kita exit dari sini. Nah, kita stop capture. Oke. Baik, untuk part yang kedua, explore DNS query traffic, observe the traffic capture in the Wireshark packet lead span.
Oke, jadi kita akan mengobserv dari traffic capture yang ada di sini. Kita akan masukkan udp.port ini nih. Kita copy saja. Kita masukkan di sini. Tidak terlihat ya kan setengah layarnya. Nah, di sini kita select the packet label standard query 0x002 aww.cisco.com. Ini saya perbesar dulu. Yang ini ya. Ini saya perbesar saja. Oke, kita lihat selanjutnya. In the packet details pane, notice this packet has Ethernet 2, Internet Protocol version 4, user diagram protocol, and domain name system query. Yaitu ini. RAM, Ethernet, kita akan perhatikan di sini. Nah, di sini kita akan lihat pada bagian D, yaitu expand Ethernet 2 to view the details Ethernet 2. Oke, observe the source and destination files. Sini ada pertanyaan. What are the source and destination MAC address? Which network interface are this MAC address associated with? Oke, jadi di sini destination-nya ada 3C. V657 B53570 dengan source-nya 9C27 2F 9D74 E567. Nah, sebelumnya karena saya telah mencoba-cobanya, di sini saya sudah memasukkan jawaban, tapi di sini akan saya gantikan sesuai dengan yang ada di sini untuk destination-nya. Ini kita taruh dulu di sini. Oke, kita ganti di bagian destination atau tujuannya. Oh iya, ternyata sama ya. Oh iya, jadi tidak usah diganti saja karena ternyata sama. Maaf, saya kurang fokus. Sama ternyata walaupun kita mengulang-ulangnya, saya pikir tadi ada perubahan ya. Oke, jadi langsung saja saya baca jawabannya. Jadi MAC address sumbernya adalah 9C279D74E567 dan untuk MAC address tujuannya adalah 3C V652B53570. MAC address sumber dikaitkan dengan NIC pada PC tujuan dan MAC address dikaitkan dengan gateway default. Jika ada server DNS lokal, MAC tujuan akan menjadi MAC address dari server DNS lokal. Oke, kita lanjut ke expand Internet Protocol version 4. Observe the resource and destination IPv4 address. Jadi di sini kita akan melihat source dan destination IPv address, tapi karena di sini hanya ada yang version 6, jadi tidak ada yang versi 4 yang ditampilkan. Jadi di sini ada pertanyaan, what are the source and destination IP address? Which network interface are this IP address associated with? Nah, di sini saya jawab karena IPv4 tidak ada, maka digunakan IPv6 yang sumber IP address-nya dikaitkan dengan NIC pada PC dan IP address tujuan dikaitkan dengan gateway default. Lanjut pada bagian F. Expand the user diagram protocol. Observe the source and destination port. Kita berpindah ke user diagram. Oh ya. User
Datagram, maaf, bukan diagram. Oke, di sini ada pertanyaan. What are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Oke, jawabannya source portnya adalah 63749. Oh ya, ini yang beda ya. Jadi saya akan ganti. Dan destination portnya adalah 53. Ini tetap sama ya, masih 53 yang merupakan port DNS default nomor. Jadi di sini saya ganti sesuai dengan yang ada di sini. 86. Oke, kita lanjut. Pada bagian G, open a command prompt and enter ARP-A. Oke. Ini saya close dulu. Command prompt. ARP. Oke, di sini muncul untuk interface, internet address, physical address, dan type-nya. Kita lanjut ke IP config all to record the MAC and IP address the PC. Oke, ini sudah selesai. Nah, di sini compare the MAC and IP address in the Wireshark result to the result from the IP config min all / all results. What is your observation? Jadi, IP address dan MAC yang di-capture di hasil Wireshark sama dengan alamat yang tercantum di dalam perintah IP config all. Oke, seperti ini ya. Di sini yang wireless LAN adapter Wi-Fi itu 9C2F9D74E567. Nah, ternyata IPv address-nya ditampilkan di sini, tapi hanya IPv address-nya saja, tidak bersama source-nya. Oke. Expand domain name system query in the packet detail name, then expand the flag and query. Observe the result. The flag is set to do the query recursively to the query for the IP address to www.cisco.com. Oh, kita kembali ya untuk domain name system query. Nah, oke. Name www.cisco.com, host address, class, oke. Kita lanjut ke part yang ketiga, explore DNS response traffic. Select the corresponding respond DNS packet label standard query respond 0x00. Oke. Ini ya. Saya bagi dua saja layarnya biar. Nah, di sini ada pertanyaan, what are the source and the destination MAC and IP address and port numbers? How do they compare to the address in the DNS query packet? Jawabannya, IP sumber, MAC address, dan nomor port dalam paket query kini menjadi alamat tujuan. Kemudian, IP tujuan, MAC address, dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat sumber. Di ini. Source portnya jadi 53, destination portnya jadi 61786. Tadi kan berubah ya. Lain ya, yang di destination portnya yang 53 dan yang di source-nya 61786.
expand domain name, system response, dan expand the flag query and answer. Oke, di sini ada pertanyaan. Observe. Maaf. Oke. Observe the result. Can the DNS server do recursive queries? Jawabannya ya, DNS dapat menangani query rekursif. Oke, sini kita lihat sudah sesuai tampilannya. Ada pertanyaan lagi. Observe the CNAME and a record in the answer details. How do the result compare to an ASLOOKUP result? Jawabannya, hasil di Wireshark harus sama dengan hasil NSLOOKUP, command prompt, ataupun terminal. Oke, di sini ada reflection. From the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Jawabannya, tanpa filter, hasilnya menampilkan paket lain seperti DHCP dan ARP. Dari paket-paket ini dan informasi yang terdapat di dalam paket-paket ini, Anda dapat mempelajari tentang perangkat lain dan fungsinya dalam LAN. Yang kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Jawabannya, penyerang di LAN dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas atau traffic jaringan dan bisa mendapatkan informasi sensitif dalam detail paket jika lalu lintas atau traffic tersebut tidak dienkripsi. Untuk lab yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke lab selanjutnya, yaitu attacking a MySQL database. Jadi di sini ada objektifnya, yaitu di lab ini kita akan melihat PCAP file dari serangan sebelumnya dari SQL database. Kemudian ada background atau scenario, jadi SQL injection attacks ini memungkinkan hacker untuk mengetikkan SQL statement pada sebuah website dan menerima respon dari database. Hal ini memungkinkan penyerang untuk merusak current data atau data terkini dari database. Kemudian bisa juga merusak identitas dan kejahatan atau serangan-serangan lainnya. Kemudian di sini untuk required resource-nya kita membutuhkan CyberOps, Workstation Virtual Machine, dan juga Internet Access. Nah, di part 4 ini kita akan open the PCAP file and follow the SQL database attacker. Kita akan menggunakan Wireshark untuk menganalisis network traffic-nya. Kemudian kita masuk ke step 1. Kita akan membuka Wireshark dan membuka PCAP file-nya. Ini Oke, kemudian kita akan membuka Wireshark di application, kemudian CyberOps, Wireshark. Oke, kemudian kita disuruh untuk membuka di file, kemudian open. Kemudian kita disuruh untuk mencari di directory home analyst. Kita akan mencari folder dengan nama lab.support.files. Kemudian di dalam folder lab.support.files ini akan kita cari file dengan nama sql_lab.pcap. Nah, di sini saya sudah membuka folder lab.support.files. Kemudian kita akan mencari file dengan nama sql_lab.pcap. Yang ini. Baik, kemudian di sini kita sudah membuka file PCAP-nya di dalam Wireshark, dan di sini sudah menampilkan network traffic-nya. Nah, bisa dilihat di sini, di dalam Wireshark-nya, untuk network traffic-nya ini berdurasi sekitar 8 menit atau 441 detik. Di sini bisa dilihat untuk waktunya yaitu 441 detik. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa dua IP address yang terdapat di dalam SQL injection attack berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Wireshark. Jadi ini jawab
Jadi untuk IP address source-nya ini 10.0.2.2.15 dan destination-nya yaitu 10.0.2.4. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Kita akan melihat SQL injection attack-nya. Oke, yang di bagian A ini, jadi dalam Wireshark Capture ini kita akan mengklik kanan pada baris ke-13 dan kita akan memilih follow HTTP stream. Nah, baris 13 ini dipilih karena merupakan permintaan GET HTTP. Nah, hal ini akan membantu dalam mengikuti aliran data saat application layers ditampilkan dan mengarah ke query testing pada injeksi SQL. Jadi di sini pada baris ke-13 kita klik kanan, kemudian follow, kemudian HTTP stream. Oke. Di sini bisa dilihat source traffic itu berwarna merah. Kemudian sumber atau source mengirimkan GET request kepada host 10.0.2.15. Kemudian yang berwarna biru ini adalah destination device yang merespon kembali dari source-nya. Jadi ini yang berwarna merah itu adalah source traffic-nya. Kemudian yang berwarna biru ini adalah destination device yang merespon kembali source-nya yang berwarna merah. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian B. Kita akan klik find dan kita akan memasukkan 1 sama dengan 1. Kemudian kita cari entry tersebut. Oke, kita coba di sini find, kemudian kita klik 1 sama dengan kemudian find next. Nah, ini bisa dilihat. Jadi di bagian C ini dijelaskan, jadi penyerang itu telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15. Nah, untuk melihat apakah aplikasi rentan terhadap SQL injection daripada aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi bisa merespon dengan catatan dari database tersebut. Jadi penyerang tersebut dapat memverifikasi, mereka dapat menginputkan perintah SQL pada database yang akan merespon. Jadi string sama dengan 1 itu membuat pernyataan SQL itu akan selalu bernilai true. Jadi dalam contoh ini semua entry yang dimasukkan itu akan selalu bernilai true. Nah, ini bisa dilihat di output saya. Jadi penyerang sudah memasukkan string 1 sama dengan 1 di bagian sini. Dengan name-nya yaitu admin dan surname-nya juga admin. Kemudian kita close. Kemudian klik clear pada Wireshark untuk mengembalikan data-datanya. Oke, kita masuk ke step 3 yaitu SQL injection attack continues.
Yang kita masuk ke item A. Jadi pada Wireshark Capture kita akan mengklik baris ke-19 dan akan melakukan pencarian untuk follow, kemudian kita buka HTTP stream juga. Jadi di bagian 19, klik kanan, kemudian follow, kemudian HTTP stream. Kemudian kita cari juga 1 sama dengan 1, dan find next. Dan di sini di bagian ini, jadi penyerang ini telah memasukkan query 1 sama dengan 1 union select database user into user ID search box. Jadi penyerang sudah memasukkan query tersebut ke dalam user ID pada search box pada target 10.0.2.15. Jadi daripada aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi bisa merespon dengan informasi yang ada pada Wireshark yang di sini, di bagian sini. Jadi nama database-nya yaitu DVWA dan database user-nya yaitu DVWA@localhost. Nah, jadi untuk name-nya yaitu yang ini, DVWA. Kemudian kita close HTTP stream-nya, kemudian kita clear filter untuk Wireshark untuk menampilkan semua conversation lagi. Oke, kita masuk ke step 4, yaitu the SQL injection attack provides system informasi. Oke, masuk lagi ke bagian A. Jadi di sini dalam Wireshark Capture kita akan mengklik bagian baris 22, sama kita akan membuka HTTP stream. Nah, yang berwarna merah ini adalah source traffic-nya yang menampilkan dan mengirimkan GET request untuk host 10.0.2.15. Kemudian yang biru ini adalah destination device-nya yang merespon kembali sumber atau source-nya. Kita klik yang bagian 22, follow, kemudian HTTP stream. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang merah ini adalah yang mengirimkan GET request untuk host 10.0.2.15. Kemudian yang di bagian biru ini adalah destination device yang merespon sumber atau source-nya. Ini ada date-nya, server, expire, ada change-nya juga, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bagian B, kita akan mencari dan mengetikkan 1 sama dengan 1 pada search entry. Kemudian kita akan melihat lokasi teksnya. Jadi ini 1 sama dengan 1, kemudian kita find. Yang ini. Nah, jadi di sini penyerang sudah memasukkan query 1 sama dengan 1, union select null version hash ke dalam user ID search box dan menginputkannya pada target 10.0.2.15 untuk melokasikan version identifier-nya. Kemudian kita perhatikan bagaimana pengidentifikasian versi berada di akhir keluar output tepat sebelum pref dan div closing HTML code.
Nah, jadi di sini ada pertanyaan, jadi apa versi dari SQL tersebut? Oke, jadi versi dari MySQL-nya yaitu terdapat di bagian sini. Nah, ini di bagian sini, jadi untuk versinya yaitu 5.7.12. Jadi di sini adalah MySQL versi 5.7.12-0. Nah, kita close, kemudian clear filternya. Kita masuk ke step yang kelima, yaitu the SQL injection attack dan tabel informasi. Nah, ini kita klik dalam Wireshark Capture, kita akan klik baris 25 dan akan membuka HTTP stream-nya lagi. Ini kita coba di baris ke-25, follow, kemudian HTTP stream. Jadi ini sama, untuk bagian berwarna merah itu adalah GET request yang dikirim untuk host 10.0.2.15. Kemudian yang di bagian biru itu adalah destination device yang merespon kembali sumber atau source-nya. Kemudian kita akan mencari dengan keyword users, kemudian find next. Nah, ini bisa dilihat, sini terdapat output seperti ini. Jadi, di sini di dalam web ada penjelasannya, jadi yaitu penyerang telah memasukkan query satu sama dengan satu union select null table underscore name from information underscore schema dot table hash ke dalam user ID search box untuk target 10.0.2.15 ke sebuah database. Nah, ini itu memberikan output dengan banyak table. Nah, ini memberikan output ke banyak table karena penyerang menentukan null tanpa spesifikasi yang lebih lanjut. Ini bisa dilihat attackers atau penyerang telah memasukkan query 1 union select null. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi apa perintah yang dimodifikasi dari 1 or 1 sama dengan 1 union select null column name from information schema dot columns, di mana table name itu sama dengan user yang dilakukan oleh penyerang atau attacker. Jadi di sini dengan menggunakan perintah tersebut, database ini akan memberikan respon dengan output yang jauh lebih pendek yang difilter itu berdasarkan kemunculan kata sesuai dengan query-nya yaitu user. Jadi database akan merespon dengan output yang lebih pendek yang difilter berdasarkan kemunculan kata users.
Oke, ini kita close. Dan kita clear filternya. Kemudian masuk ke step yang keenam, yaitu the SQL injection attack concludes. Nah, di sini di dalam Wireshark Capture kita akan membuka baris ke-28 dan akan membuka HTTP stream. Dan di sini sama untuk yang berwarna merah adalah get request untuk host 10.0.2.15 dan untuk yang berwarna biru adalah destination device yang merespon kembali dari sumber atau source-nya. Jadi baris ke-28 kita buka HTTP stream. Dan kita klik. Sini kita disuruh untuk mencari 1 sama dengan 1. Oke, yang ini. Oke, jadi di sini penyerang sudah memasukkan entry query 1 atau 1 sama dengan 1 union select user dengan password from users dash ke dalam user ID search box untuk target 10.0.2.15 dan melakukan perintah pull username dan password hash. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi user mana yang memiliki hash kata sandi 8D 3533 D7 5AE 2C 3966 D7 E0 D4F CC 692 16B. Jadi untuk user yang memiliki hash password tersebut adalah yang ini. Jadi user yang memiliki hash password tersebut adalah 1337. Oke, di sini dengan menggunakan website ini kita akan copy password hash ke dalam password hash cracker atau get cracking. Kita coba menggunakan hash yang ini. Ini kita copy. Kita ketik 8D 35 33 D7 D7E 0D 4F CC 69216B. Jadi plain text dari password yang telah di hash pada
pertanyaan sebelumnya itu menghasilkan plain text-nya yaitu Charlie. Jadi di sini adalah Charlie. Oke, ini kita close. Ini kita close juga. Oke, kemudian di sini ada reflection. Jadi, apa resiko menggunakan SQL language? Jadi, risiko dari menggunakan platform SQL language itu, website itu biasanya berbasis database dan menggunakan SQL language. Nah, tingkat keparahan dari SQL injection attack itu tergantung pada penyerangnya masing-masing. Kemudian untuk yang kedua di sini kita akan mencari di internet dengan menggunakan pencarian untuk mencegah SQL injection attack. Nah, kita akan menggunakan dua metode atau dua langkah yang digunakan untuk mencegah serangan injection atau SQL injection attack. Nah, di sini saya sudah mencari untuk cara mencegah SQL injection itu kita bisa menggunakan cara, yaitu yang pertama adalah dengan mengatur input validation-nya. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa menggunakan parameter results queries. Kemudian yang ketiga kita bisa memasang filter untuk input meta karakter. Nah, ini kita bisa mengimplementasikan filter terhadap meta karakter seperti dan, semicolon, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa memasang WAF dan APS. Oke. Kita lanjut ke lab selanjutnya. Jadi di sini untuk lab selanjutnya yaitu reading server logs. Kemudian untuk objektifnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada reading log files with cat, more, and less. Kemudian yang kedua kita akan melakukan pembacaan terhadap log files dan SYS log. Kemudian yang ketiga yaitu log files dan jurnal CTL. Kemudian di sini ada background atau skenario. Jadi log file ini sangat penting untuk pemecahan masalah atau troubleshooting dan juga memonitoring data-data yang ada pada sebuah komputer. Nah, aplikasi yang berbeda ini menghasilkan file log yang berbeda juga. Nah, jadi masing-masing ini berisi kumpulan fields dan informasi. Kemudian meskipun berbeda, struktur bidang itu dapat berubah antara log files dan juga alat yang digunakan untuk membaca sebagian besar itu tetap sama. Nah, untuk required resource-nya kita menggunakan Sabre Obfuscation Virtual Machine dan juga akses internet. Nah, kita masuk ke part yang kelima. Kita akan membaca log files dengan menggunakan perintah cat, more, less, and tile. Masuk ke step 1, kita membuka log file-nya. Jadi, log file ini biasanya berisikan informasi teks, plain text yang dapat dilihat oleh hampir semua program yang mampu menangani teks. Jadi cat ini berasal dari kata concatenate. Jadi ini adalah alat berbasis baris command line
Unix yang digunakan untuk membaca dan menampilkan konten di file. Ini kita langsung masuk ke bagian B. Jadi di terminal window kita akan menuliskan perintah di bawah ini yang ada pada lab untuk menampilkan konten dari file logstash-tutorial.log yang berlokasikan di direktori home analyst yang ada di dalam folder lab.support.file. Ini terminal, kemudian kita masukkan perintah cat home analyst lab.support.files. Kemudian nama filenya yaitu log-tutorial. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah konten dari file yang bernama logstash-tutorial.log. Nah, ini di sini bisa dilihat ada waktunya, kemudian isi dari konten-konten tersebut bisa berupa text file dan lain-lain. Kemudian di sini ada pertanyaan. Jadi apa kelemahan menggunakan perintah cat pada file teks yang memiliki ukuran yang besar? Jadi kekurangan dari perintah cat ini untuk file yang besar itu untuk bagian awal file itu mungkin saja hilang. Jadi tidak semua ditampilkan di dalam outputnya. Kemudian ini terjadi karena cat ini tidak mendukung page breaking. Nah, di sini jadi alat populer lainnya itu memvisualisasikan log file dengan perintah more. Jadi mirip dengan cat. Perintah more ini juga merupakan command line Unix command line berdasarkan tool yang bisa membuka text-based file dan menampilkan konten dari file tersebut. Jadi perbedaan dari cat dan more itu adalah kalau more itu mendukung page breaks dan memungkinkan user untuk melihat konten file di satu halaman dalam satu waktu. Jadi kalau cat kan tadi tidak bisa melakukan page break, jadi kalau more dia bisa melakukan page break. Kemudian di bagian C kita akan menggunakan perintah more untuk melihat konten dari logstash tutorial.log. Jadi kita gunakan perintah more home analyst.lab.support.file log/tutorial.log. Nah, ini. Jadi konten tersebut bisa kita scroll pada terminal window dan akan berhenti di satu page yang ditampilkan. Kita bisa menggunakan spacebar untuk melihat page selanjutnya dan juga bisa menekan enter untuk melihat tampilan dari baris selanjutnya pada sebuah teks. Ini kalau kita enter,
bisa melihat baris selanjutnya dari file tersebut. Kalau kita klik space, nah kita bisa melihat next page dari konten tersebut. Di sini ada pertanyaan apa kekurangan dari perintah more. Jadi ini tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang telah ditampilkan. Jadi hanya bisa menampilkan satu kali dari setiap halaman. Tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini untuk membangun fungsionalitas dari cat dan more, kita bisa menggunakan Flash Tool untuk memungkinkan konten file ditampilkan halaman demi halaman, sekaligus memungkinkan user untuk memilih melihat halaman yang ditampilkan sebelumnya. Jadi kita coba new dash home analysis lab support dot files, kemudian dash tutorial dot. Nah ini. Di konten dalam file itu kita bisa scroll pada terminal window dan untuk memberhentikannya akan berhenti ketika satu page ditampilkan. Nah, kita bisa klik space untuk melihat page selanjutnya dan kita bisa klik enter untuk melihat baris selanjutnya pada tab. Kita bisa menggunakan tombol up and down untuk kembali ke text file. Jadi untuk enter kita akan menampilkan baris selanjutnya, kemudian untuk paste kita akan menampilkan halaman selanjutnya. Kita bisa menggunakan tombol panah bawah dan panah atas untuk melihat file-file tersebut. Dan kita klik key untuk kembali dari Flash Tool. Jadi di sini untuk yang bagian ini kita akan menggunakan perintah tail untuk menampilkan konten terakhir dalam sebuah text file. Jadi kalau secara default tail ini akan ditampilkan akan menampilkan 10 baris terakhir dalam sebuah file. Jadi untuk menampilkan 10 baris terakhir dalam file log/tutorial.log ini kita bisa menggunakan perintah tail analysis lab.support files dash log dash tutorial dot log. Nah ini bisa dilihat di sini kita bisa menggunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file log/. Ini 1, 2, 3. Ini ada 10 baris. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua, actively following logs. Jadi di beberapa situasi kita akan mendeskripsikan monitoring log file sesuai dengan jadi kita bisa menggunakan perintah tail-f untuk secara aktif memantau isi dari file SYS log file. Jadi untuk ini yaitu sudo tail
-f home analis lab support files, kemudian nama filenya itu log dash tutorial.log. Passwordnya itu CyberOps. Oke. Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan dari output dengan perintah tail dan juga perintah tail-f. Jadi ini setelah perintah tail-f ini digunakan, terminal tersebut akan terkunci dan tidak akan menerima sebuah komen atau perintah lagi. Nah, hal ini terjadi karena tail tersebut masih berjalan dan mengamati file log dan akan mencetak perubahan apapun yang tertulis di sebuah layar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian B untuk melihat tail-f ini beraksi. Kita akan membuka terminal window yang kedua. Kita akan mengatur tampilan sehingga kita dapat melihat kedua terminal window tersebut, ubah ukuran jendela. Oke, kita coba. Ini kita buka terminal window yang baru. Ini. Oke. Kemudian di terminal window yang di atas ini itu menjalankan perintah tail-f untuk memonitor file dengan nama logstash tutorial.log. Kita akan menggunakan terminal window yang di bawah untuk menambahkan informasi untuk bisa dilihat monitoring file yang ada pada terminal window yang di atas. Oke, pada terminal window yang di bawah kita bisa ketik echo dan kita menentukan kalimat this is a entry to the monitor file. Dan kita masukkan ke dalam lab.support.files. Namanya itu log slash tutorial.log. Di sini bisa dilihat ketika saya menambahkan kalimat tersebut pada terminal window yang di atas menampilkan kalimat yang telah saya tambahkan tadi. Jadi tail-f ini akan membaca log file secara real time. Oke, kita Ctrl-C untuk memberhentikan perintah tail-f. Dan kita close kedua terminal. Oke, kita lanjut ke step yang ke-6, yaitu log file dan SYS log. Jadi SYS log ini adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim file log ke server terpusat yang dikenal sebagai server SYS log. Oke, kita lanjut ke bagian A. Kita akan menggunakan perintah cat sebagai root untuk membuat daftar dari konten file yang ada pada file syslog.1. File ini itu menyimpan entry yang dihasilkan oleh CyberOps Workstation, Virtual Machine Operating System, dan akan mengirimkan SYS log service.
Oke, kita buka terminal. Kemudian sudo var oke. Dan di sini ada pertanyaan. Jadi, kenapa cat command ini harus dijalankan sebagai root? Jadi, di virtual machine cyber workstation ini, untuk directory var /block/syslog ini adalah milik dari root dan hanya dapat dibaca oleh user rootnya. Kemudian kita masuk ke bagian B, jadi perhatikan untuk directory var /syslog ini hanya akan menyimpan log entries terbaru. Jadi untuk menjaga file syslog tetap kecil, sistem operasi akan melakukan rotate file log secara berkala, mengganti nama file log lama menjadi syslog.1, syslog.2, dan begitu juga seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan perintah cat untuk melihat isi dari syslog yang lama. Kita coba dulu cat var log syslog 2. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah isi dari file syslog.2. Kemudian untuk yang syslog ya, bisa menggunakan perintah sudo cat var log syslog.3. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah isi dari file syslog.3. Kemudian yang terakhir sudo cat var log syslog.4. Nah, ini isi dari file syslog yang keempat. Kemudian ada pertanyaan, jadi dapatkah Anda memikirkan alasan mengapa sangat penting untuk menjaga sinkronisasi waktu dan tanggal komputer dengan benar? Jadi sistem log ini digunakan menggunakan log file untuk mencatat dan menyimpan event atau peristiwa beserta tanggal atau waktu terjadinya. Jadi jika sistem macet atau tidak tersinkronisasi, maka hal ini dapat membantu dalam proses pemecahan masalah atau troubleshooting. Jadi dengan adanya log file ini, kita dapat dengan mudah melihat masalah apa yang terjadi berdasarkan waktu dan jam pada sebuah komputer. Kemudian kita masuk ke part yang ketujuh, yaitu log file dan journal.ctl. Oke, kita coba untuk melihat jurnal di logs, kita bisa menggunakan perintah journal.ctl. Jadi journal.ctl ini akan menampilkan log entry sebelumnya yang disimpan pada journal binary log file. Journal.ctl. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah journal.ctl. Ini adalah journal.ctl yang sedang berjalan sebagai root yang akan ditampilkan
detail informasinya. Saya bisa klik Ctrl C untuk keluar dari tampilan tersebut. Oke, di step 2 ini adalah jurnal CTL dan beberapa optionnya. Kita bisa menggunakan jurnal-UTC untuk menampilkan semua timestamp dari UTC time. Lalu, jurnal CTL-UTC. Ya, jadi di sini untuk jurnal CTL yang menampilkan UTC time ini untuk di PC saya tidak terdapat sebuah entry. Kemudian kita coba untuk masuk ke bagian B, kita akan menggunakan jurnal CTL-B untuk menampilkan log entry yang terekam di dalam boot terakhir. Jurnal CTL-B. Ini bisa dilihat, ini adalah log entry yang terekam pada boot terakhir. Kemudian kita bisa menggunakan jurnal CTL untuk melihat spesifikasi pada service dan time frame pada log entries. Jadi komen-komen di bawah ini akan menampilkan semua Nginx service logs yang terekam di hari ini. Sudo jurnal CTL Nginx service. Jadi yang terekam pada hari ini jadi menggunakan print signs. Jadi di sini untuk log entry pada hari ini belum tercatat log entry-nya. Kita lanjut ke bagian yang D. Sudo jurnal CTL-K. Jadi untuk option -K ini akan switch tampilan yang awalnya adalah hanya pesan untuk menghasilkan kernelnya. Kemudian yang di bagian E ini mirip dengan tail-F. Kita akan menggunakan -F untuk melihat logs yang aktif yang tercatat. Ini bisa dilihat terdapat beberapa logs yang tercatat di jurnal CTL. Kemudian di sini ada reflection. Jadi kita akan membandingkan STS log dan jurnal D. Jadi apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tersebut. Jadi untuk STS log ini itu adalah solusi standar untuk logging. STS log ini menggunakan file teks biasa atau plain text, tetapi memiliki kekurangan di strukturnya. Informasinya itu tidak memiliki maksud apapun dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. STS log ini tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan atau page breaking berdasarkan aplikasi terkait. Kemudian selain itu, plain text biasa mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Kemudian untuk jurnal D mengganti log file teks biasa dengan format file khusus untuk pesan lognya. Nah, hal ini memudahkan untuk menemukan log pesan atau log message yang berkaitan dengan informasi yang dicari.
Sekian live demo dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah penyebutan kata atau kalimat. Terima kasih.